Jadi kan yang apa maksudnya yang dibilang ini kan puncak zikir itu diam itu kayak gini. Itu. Meskipun aku sholat, meskipun aku zikir, meskipun aku doa, tapi itu semua bukan kuasa. Itu maksudnya. Allah itu ya. Puncak zikir itu adalah diam. Diam. Pandang di dalam, jangan lihat di luar. Ternyata itu maksudnya. Diam itu. Makanya ada di YouTube saya menghentikan cipta mulai. Saya ngopi, merokok. Tadi disuruh makin cipta kok gerak sendiri, maknanya biar paham. Makna hening itu bukan gini. Hening itu berbuat apa? Tetapi Allah yang ada. Allah yang kuasa itu. Makanya yang dicari orang-orang kemana-mana ke hutan, ke gua. Dapat Allahnya untuk paham pada iya sekarang ya alhamdulillah begini kan, sejak ikut ngaji sama Kang Halim itu kan ngerasa tuh kan dari atas tuh kayak itu ya akar tuh ngerasaku begitu boom gitu ya akarnya terbongkar. Jadi yang selama ini yang sering diposting apa itu kayak kias itu nggak ngerti gitu kan. Ketika aku jauh, ketika engkau merasa ini dia semakin jauh, ketika aku ada aku makin dekat, aku kan nggak ngerti apa lah nih. Dia sekarang ketika baca ini maksudnya dia baru paham itu udah tulisan entah 3 tahun yang lalu tuh mau nggak salah tuh. Jadi aku baca lagi tuh kan. Ya ini rupanya gitu. Jadi berarti Allah ridho tidak kepada Anda. Itu orangnya. diperjalankan dulu. Maknanya kenapa Allah ridho kepada Anda? Buktinya Anda dikasih tahu pemahaman. Iya, ya. Itu ngerasa itu akarnya terangkat. Jadi itu semuanya mau ini maksudnya ini di kepala gini. Menangkap Kayak gini maksudnya kayak gini. Kok rasaku ruwet kan sekarang kok kayak gini. Kok gampang ya cuman gitu. Ternyata semudah membalikan tangan. Iya kan. Tapi tadi ada prosesnya tadi maksudnya Iya. Kang Halim bilang ya. Perjalanan aku ya ada pakai mana-mana lah dari yang kayak Kang Halim bilang jihad itu tadi kan bunuh orang gitu. Oh iya tadi yang bertanya kenapa bertanya tentang Iya sekarang gantian. Jadi istighfar itu mana membawa ke dalam hati. Agak keras sedikit. kalau masalah istighfar itu gimana Ustaz? Kita kan istighfar itu mohon ampun gitu ada Allah. Makna istighfar itu mana yang lurusnya kayak gitu. Istighfar itu kan mohon ampun. Tapi kalau kita baca astagfirullah, tapi tidak mohon ampun. Ya dalam hati. Hatinya tidak mohon ampun. Tidak mohon ampun dari apa? Dari kesirikan. Tidak mohon ampun dari kesirikan. Contoh, Anda memperbanyak istighfar 1 juta sehari, ya. Tujuannya itu apa aja tuh? Setelah banyak Anda melakukan, Anda malah tambah sombong. Ternyata kuat aku istighfar. Apakah itu istighfar? Ada lah situ. Apakah itu istighfar? Tambah jauh. Takutnya ada imbalan di balik istighfar itu. Hakikat istighfar yang sebenarnya istighfar, hakikat taubatan nasuha adalah bila diri itu beriman. Puncaknya di iman. Ketika Anda sudah mengenal Allah dengan cara apa? Haturkan, relakan, ridhokan keberadaanmu, kehidupanmu, wujudmu, dan semuanya kepada Allah. Baru itu taubatan nasuha. Anda tidak bisa maksiat lagi. Kenapa? Anda sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itu taubatan nasuha. Itulah maksud istighfar. Menyerahkan keinginan, menyerahkan diri bukan diri kita. Anda disuruh istighfarnya banyak supaya apa? Supaya capek. Supaya tidak istighfar lagi kecapean. Ya itulah istighfar. Capek ya. Lepas ada lelah, ada mentok ya. Mental.
Ya itu istighfar, jadi ngalah dengan Tuhan. Istighfarilah istighfarmu. Jadi makna istighfar itu kalau kita tidak ada keraguan kita lagi, kan kita yang beristighfar. Tapi kan betul kan Bang Khalid, nggak salah itu sebenarnya. Nggak salah. Di nggak awal salah. Tahu merasa. rahasia. Memang ada prosesnya. Iya, Jangan proses. minta. Jadi ketika sekarang udah di ini kayak pemahaman puncak rasaku ya. Kalau kita minta ampun dari istighfar ya, Yang bawa-bawa itu aku pulang dari sini akar-akar terbongkar gitu kan. Kebongkar sendiri Iya, jadi baca-baca itu karena kan. yang ditanamkan sudah iman. Iya, baca-baca dari guru-guru yang dulu itu kan. Ini lupa kok muter-muter orang nggak tahu sama aku ya. Padahal kayak gini rupanya. Kan mau kumpul itu kan, bacain. Oh ini maksudnya ini. Muhammad ini begini, kayak gini aja rupanya kan. Jadi ya nggak nyalakan itu semua. Memang belum saatnya ya kan. Jadi ya saatnya seperti ini gitu. Nanti hakikat mana istighfar itu apa? Diam. Iya, dia memang betul. Dia. Meskipun Anda bicara, tapi ada diam, bukan Anda yang bilang. Berarti Anda mengucap astagfir atau tidak sama apa tidak? Kalau Anda masih membedakan, Anda belum beriman. kalau bedakan ada Allah ada Gampang manusianya, gitu. ada Allah ada makhluknya, tak istighfar. Maknanya sama ini begini. Anda baca istighfar, ya Allah yang baca. Iya. Anda tidak membaca, ya Allah yang baca. Apa bedanya? Ini juga ya. Ini dia. Makanya Anda belajar di sini supaya Anda mengesahkan semuanya. Agar apa? Agar hidup ini enak, simpel, enjoy saja. Agar Anda tidak terpengaruh dengan dogma-dogma agama yang hanya mengikat, menjerat, memenjara manusianya untuk bertemu Tuhannya. Anda selama itu kan dipenjara dengan sholat, ada dipenjara dengan istighfar, tidak? Dipenjara kan? Lakuin lah itu. Kita bersifat Salawat, salawat 25.000 kali. Pakai kata-kata Sama, saya pun itu dulu. Salawat Jibril, salawat. 25.000 berapa lo? Ini 25.000. Sama, saya pun Iya. juga begitu. Prosesnya gitu ya. Dan saya pun tidak menyalahkan, masa saya mau menyalahkan Iya, betul, Allah. kan. Siapa Teresa, bompok Iya. Ketika kita tidak membedakan antara yang di luar dan di dalam, itulah indah. Tapi kalau kita masih membedakan, berarti Anda membedakan dengan bayangan Anda sendiri. Dengan bayangan semua. Ini bayangan ini tidak akan ada kalau tidak ada Anda. Kalau Anda dengan bayangan ini masih membedakan, Anda kan maksudnya tangkap nggak yang dimaksud anda itu? Anda yang di dalam, bukan anda yang dasar. Andanya si ada. nah, mau tanya. Nah, kan bisa yang keras tanyanya. Kuat. Baru bicara. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud tadi kalau tidak ada kamu, tidak ada saya. Gitu. Maksudnya tidak ada saya itu tidak terwujud. Maksudnya seperti air tadi. Oh ya, tidak ada kamu, ya tidak ada saya. Maksudnya itu kan, bukan maksudnya yang bukan maksudnya peletakannya itu gitu. Maknanya begini, ilustrasi logikanya begini. Man arfa nafsahu, mengenal diri. Contoh, Bunda siapa namanya? Teti. Bunda Teti kan ada wujudnya Bunda Teti. Ketika Bunda Teti wujud, maka terwujudlah. Karena apa? Karena Bunda Teti inilah Nurullah
yang kelihatan ini Nur Muhammad. Kenapa adanya Nur Muhammad dan ada Nurullah? Nurullah yang mana di dalam Teti? Itu yang bicara, itu yang batin. Satu tapi banyak tadi. Nurullah yang bernama Teti, yang bernama Teti itu siapa? Kalau tidak ada hidup ya tidak ada Teti. Ya ayat itu. Ayat itu kan 20. Jadi makna kalau tidak ada air ya tidak ada pertunjukan ikan-ikan yang berbeda jenis. Akan muncul beda-beda ikan itu. Bisa kan Air ada. itu visi Allahnya lah. Ada Bu Ainun, ada Mbak Juni, marahnya dia, ada perselisihan, itu memang wujudnya seperti itu. Ya kalau dia tidak maksud tidak ada saya, nggak mungkin ada yang marah-marah, tidak ada yang suka-suka gitu ya. Maknanya meskipun Anda kumpul, Anda sama dengan Anda sendirian. Kenapa? Karena mereka semua ini ya bayangan Anda. Sejatinya kan begitu. Jahit batin yang di sini sama dengan jahit batin yang di situ. Juga sini sama, ada jahit batin. Yang batin itu yang terkoneksi. Inilah batinnya. Dohirnya ini. Keluarnya. Kalau tidak ada yang batin, yang dohir tidak ada. Kenapa ada ini semua? Karena ada yang batin. Siapa? Allah Nurullah. Nurullah. Atau yang ayat itu yang Jadi itu. tak perlu pula lagi marah-marah, tak perlu lagi sakit hati. Karena Makanya Allah dari dengan itu kita sendiri. orang-orang yang sudah bertuhan itu sudah tak layak lagi diuji, sudah tak layak lagi diazab Boleh marah. dan sebagainya. Kenapa? Wong sudah lulus, apanya yang mencuci? Tidak boleh marah, tidak boleh. Kenapa maknanya? Kalau manusia sudah kembali kepada Tuhannya, apanya yang diuji? Manusia sudah ada. Jadi seperti ujian itu jadi senyum-senyum aja ya. Kelihatannya. Jadi Makanya puncaknya enjoy. Makanya menarik tadi waktu itu bilang kata sudah Iya. Jadi sadar ambil lupa. Kalem-kalem. Jika kita marah kepada Yang penting Anda sehat, manjada wajadah sungguh-sungguh ngaji. Oh jadi berarti tidak ada ujian sebenarnya kalau kita sudah lulus. Jadi ujian datang itu ya sudah biasa saja. Seumpama